Oke, sekarang saya untuk presentasi kedua saya ingin mengundang Pak Iwan nih untuk berbagi pengalaman implementasi RPA di Diamond Group dan mungkin sedikit tips untuk mempermudah adopsi RPA di perusahaan Anda. Pak Iwan, sudah siap Pak? Siap. Dengar suara saya Pak? Dengar Pak. Oke, karena jelas, koleksi ya? Pantun saya udah habis, jadi silakan langsung aja Pak. Ya, tapi sebelumnya selamat sore dulu semuanya. Terima kasih Pak Winton tadi untuk kesempatannya juga sharing di acaranya IBM dan Info Komputer ya. Mungkin saya share sedikit. Ya. Oke. Oke. Ya, sudah mulai kelihatan Pak di slideshow Pak? Ya. Ya. Oke. Ya, sebelum kita cerita mengenai RPA di Diamond, saya pengen cerita dulu mengenai Diamond ya. Jadi ya kita adalah food service company. Memang fokusnya kita itu adalah HoReCa, jadi hotel, restoran, catering, cafe. Mostly bisnis kita itu adalah B2B. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ke KFC atau ke Burger King, itu Sunday-nya dari kita, french fries-nya juga dari kita, mesin kopinya dari kita, sampai kalau nggak salah biji kopinya juga dari kita. Atau kalau ke bakery kita punya food juga dari sana. Jadi beverage-nya itu dari kita. Nah, jadi mostly bisnisnya Diamond itu adalah food gitu ya. Nah, secara grup industri kita ada Diamond Cold Storage, di mana Diamond Cold Storage ini lebih fokus ke kita punya private label seperti Biocool, ya, susu Diamond, terus kita juga punya sosis, dan yang mungkin yang paling familiar Bapak Ibu kenal itu adalah Sukanda Jaya sebagai distributionnya. Karena kita punya 4.000 SKU, 4.000 lebih SKU, dan 70 ya sekitar 70% plus itu adalah import produk. Nah, kalau bicara robot di Diamond, kita bukan cuma hanya fokus kepada robotic proses yang virtual, tapi kita juga sudah implement yang namanya robotic warehouse. Jadi ini physical robot, dan bahkan kita sudah mulai mencoba membuat integrasi antara si virtual robot ini dengan robot-robot physical. Karena di virtual robot itu ada kemampuan untuk melakukan CX programming atau PLC programming lewat dari emulation terminal. Nah, sekedar sekilas gitu ya, transformasi ini hanya untuk yang di ordering proses. Jadi memang kita banyak fokus ke ordering proses. Nah, memang tidak semua bisa dihandling oleh si robot gitu ya. Jadi selain kita lakukan proses automation lewat robotik, kita juga lakukan banyak transformasi digital dari sisi yang lain. Jadi untuk kalau B2C-nya itu Bapak Ibu bisa masuk ke www.diamondfair.co.id, nanti bisa beli produk kita di situ, harganya bahkan lebih murah dari supermarket, diantar lagi, gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih kita tertarik dengan RPA seperti yang tadi di-share oleh Pak Winton? Karena RPA itu sudah menyediakan series atau list of automation. Jadi kalau Bapak Ibu di sini bisa lihat, di sini udah ada automation yang memang ready to use, atau waktu kita menginstall software robotik, automation ini udah tersedia. Jadi mau apakah automation berkaitan dengan Outlook, berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan kognitif gitu ya, berkaitan dengan message gitu, udah ada, tinggal kita pakai. Kalau masih kurang, kita bisa add on gitu ya. Nah, apa sih yang cocok sebenarnya yang kita gantikan dengan robot? Nah, di slide di use case saya berikutnya saya akan jelasin semua poin-poin ini. Jadi yang pasti
pekerjaan repetitif gitu ya, periodic reporting atau kayak mail generation, itu sifatnya pasti bisa dilakukan oleh robot. Sampai dengan ERP transaction, konversi data lewat OCR tadi, atau bahkan hal-hal yang terkait dengan storage. Nah, ini kita bicara di use case pertama ya. Jadi tadi seperti di-share juga oleh Pak Wisnu, kita handling sekitar 25.000 sampai dengan 30.000 order per day. Ini baru order. Tapi kalau kita bicara shipment, angkanya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Kenapa? Karena satu order itu bisa terjadi double shipment. Maksudnya dual shipment gini. Produk dry dengan produk frozen itu tidak bisa dikirim barengan, karena mobil frozen itu nggak mungkin kita isi produk dry, dia akan rusak produknya. Nah, makanya satu order, kalau customer itu mengorder produk frozen dan produk dry, maka dia harus dikirim 2 kali. Nah, robot di sini kita implement robot itu untuk menghandle customer yang ordernya structure. Contohnya kayak di modern trade, di sini di modern trade itu semuanya sudah menyediakan portal. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang dari modern trade, biasanya mereka sudah punya portalnya, dan kita harus ambil ordernya ke portal, atau mereka generate dari back end system mereka itu mengenerate yang namanya auto email. Jadi order dikirim pakai email. Nah, itu juga ditangkap oleh robot kita. Tapi kalau misalkan emailnya itu diketik-ketik dengan tidak structure, dan misalkan dia cuma saya pesan susu diamond coklat gitu kan. Nah, itu adalah yang kita sebut tidak structure, atau by phone atau ketik-ketik by WhatsApp. Nah, itu kita semuanya lagi coba educate customer kita untuk menuju ke yang lebih digital, baik itu lewat mobile ataupun itu lewat portal. Nah, ini adalah use case proses manual ya, yang structure tadi. Jadi dari customer order yang sifatnya bisa aja bentuknya B2B ataupun generate atau email dari backend system, itu akan diambil oleh sales admin. Jadi sales admin itu perlu ngecek. Bayangkan, order itu dia nggak pernah tahu, sales admin itu nggak pernah tahu order itu akan dipublish oleh customer itu jam berapa. Jadi aturan mainnya setiap 1 jam sales admin harus login ke portal dan ngecek order. Terus dia harus ngeprint original PO-nya buat lampiran. Terus dia harus balik lagi ke sistem, buka SAP untuk key in ordernya, bikin jadi SO. Nah, belum lagi dia bikin reporting. Hanya dengan satu series pekerjaan ini saja, repetitif jobnya tuh banyak sekali. Bayangkan kalau dia harus handle ribuan order. Oke. Nah, kalau tadi kan saya udah share di atas tuh, bahwa ada secara RPA itu sudah menyediakan satu series automation process. Nah, kalau saya coba translate automation process yang tadi, yang sudah disediakan oleh software RPA ini ke dalam pekerjaan tadi, itu cukup diselesaikan dengan langkah-langkah ini. Jadi saya tinggal memilih yang namanya automation, conversion, system, dan ini adalah proses untuk cek. Nah, karena berkaitan dengan order, memang secara proses di case-nya kita untuk proses tadi itu bisa dikatakan proses itu adalah unattended, karena robot itu bisa bekerja secara attended atau unattended. Kalau unattended itu orang sebutnya RPA, tapi kalau bicara attended biasanya orang nyebutnya RDA ya. Nah, di tempat kita itu order itu tetap harus dicek. Di sini kita lakukan cek total amount biasanya. Ntar saya jelasin kenapa harus dicek ya. Kadang-kadang masih ada, karena customer ini punya format PO berbeda-beda ya. Kenapa ini harus dicek, dan kadang-kadang kenapa masih perlu yang namanya human interaction sebelum dia masuk ke ERP system. Nah, ini saya coba translate proses manual yang tadi saya jelaskan di atas ini ke dalam proses bentuk robotik gitu ya. Jadi prosesnya mirip gitu ya, cuman jobnya berbeda. Kalau saya coba translate, saya punya robot yang kerjanya khusus hanya sebagai pemulung.
dia yang jadi mulungin order. Dia login karena dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Dia login, dia kolekin tuh order, dia cek ada order nggak nih di Ion. Kalau ada diambil, kalau nggak ada ya udah dia login lagi ke tempat yang lain. Nah, kemudian setelah dia collect ordernya, tugasnya itu cuman order collection, nggak ada yang lebih. Nah, kemudian setelah dia collect, dia kirim ke, ini juga robot juga nih, yang namanya kita sebutnya namanya parsing mesin untuk dilakukan konversi. Nah, tugasnya si parsing mesin ini cuman konversi aja kerjanya, termasuk juga baik yang dari robot ataupun yang jadi email. Nah, terus robot berikutnya adalah, nah ini yang harusnya gajinya paling gede karena dia kerjaannya paling berat. Dia melakukan, jadi setelah parsingnya itu dapat dan formatnya itu sudah fix ke template yang kita udah set, robot yang berikutnya itu adalah yang menghandle integration. Dia menghandle integration dalam ke database buat backupnya kita ya, untuk log. Terus dia juga input create SO di SAP, dan juga dia melakukan print original karena kita taruh di belakang. Kenapa? Karena dia sekalian melakukan print shipment di SAP. Jadi dia harus print DN, print DO, print original PO. Ya. Nah, ini adalah saya videoin sedikit ya biar kita dapat gambaran robot yang pertama kerjanya seperti apa. Kalian bisa lihat kalau ini saya run, tidak ada mouse yang bergerak. Kalau saya, jadi ini menunjukkan bahwa ini dilakukan oleh robot. Nah, robot itu melakukan login. Ini adalah salah satu customer kita di Ion, gitu ya. Dia login, dia cek ada order. Nah, ini dia ketemu ordernya. Kalau Bapak Ibu lihat tuh ada order satu kebetulan. Dia lihat ada order, dia lihat ini order yang baru, terus dia ambil, dia download. Sebentar nih karena saya lambatin. Nah, kelihatan ya di pojok kiri itu dia lakukan download ordernya. Jadi di pojok kiri bawah itu dia lakukan download order sendiri. Nah, dari proses download itu dia handover ke parsing mesin. Dia lakukan hover ke parsing mesin. Tapi kan ingat nih, di use case ini PO customer itu berbagai macam bentuknya, ya kan? Dan kadang-kadang berubah. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan mapping. Jadi kita bikin dulu template-nya. Jadi kalau kita punya hari ini 150.000 customer, kita punya 150.000 template. Nah, yang sebagai contoh ya, kadang-kadang customer itu tidak langsung dari sistem generate PDF terus kirim pakai email. Tidak, kadang-kadang mereka create PDF, print pakai manual, baru di-scan. Nah, seperti contohnya di sini. Kalau kalian lihat, Bapak Ibu lihat, ini gurem-gurem nih PDA-nya nih, PDF-nya nih. Nah, dia mampu melakukan konversi dalam bentuk seperti ini. Jadi kita bisa lihat konversinya di parsing mesin ini, sehingga kita udah bisa cek, oh ininya benar nggak nih datanya. Nah, kalau misalkan tadi saya jelasin, kenapa sih kita masih perlu human interaction? Nah, kadang-kadang format ini bisa tiba-tiba berubah. Misalkan customer itu melakukan perubahan format, pergantian sistem, segala macam. Nah, makanya buat kita selalu capture, yang pertama itu kita capture adalah nilai total ordernya. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai total ordernya itu kita capture. Tujuannya apa? Pada saat waktu kita melakukan konversi, order itu akan kita hitung ulang. Kita hitung ulang, lalu kita bandingkan nilai total amount-nya sama nggak? Kalau nilai total amount-nya tidak sama, berarti order ini ada sesuatu dikonversi, ada alert dikonversi, dan dia akan lempar ke human untuk dilakukan revisi, baru human terusin lagi ke sistem untuk diupload ke ERP, gitu ya. Nah, tapi dari puluhan ribu order itu kita mungkin masih 2-3% lah, ya, jadi sekitar 2-3%. Nah, ini adalah use case kedua. Yang tadi kan kita cerita, tadi seperti Pak Winton cerita, bahwa banyak sekali use case yang kita bisa terapin. Di tempat kita juga sama, use case-nya banyak. Kalau tadi itu adalah use case pertama, bagaimana robot itu menghandling order. Nah, di use case kedua ini, saya akan cerita yang namanya reporting. Tadi kan saya janji cerita berkaitan mengenai reporting. Bagaimana kita menghandle reporting. Nah, ini adalah email saya. Kalau dilihat tuh inbox-nya tuh yang belum dibaca tuh sampai 20.000 lebih. Kenapa? Karena
saya pakai email ini untuk juga terima report dari robot. Jadi setiap report yang kita generate, yang di-generate oleh robot selalu di sisi ke saya biar saya bisa monitor. Nah, ini saya start emailnya. Ini biasanya sendernya itu adalah RPA. Nah, ini adalah contoh salah satu report gitu ya yang di-generate oleh robot, yang kalau dia kirim attachment ke saya dan ke banyak orang, dia juga ketik kontennya, yang kalau saya buka isi reportnya ini adalah dashboard. Ini kebetulan masih tanggal 22 Maret kemarin nih saya capture ya. Ini isinya robot seperti ini. Jadi report-report seperti ini udah nggak perlu lagi dilakukan oleh human. Nah, yang kita lagi lakukan hari ini itu adalah kita juga lagi mengembangkan, tadi seperti Pak Winton bilang lagi, robot yang lebih advance, di mana robot ini kita coba dorong untuk melakukan forecasting. Jadi kalau forecasting cara manual, biasanya orang cabang lakukan forecasting. Jadi prosesnya itu adalah bottom up. Nah, sampai jadinya nanti demand forecast. Nah, di kita coba lakukan suruh robot. Nah, robot itu akan menghitung berdasarkan perhitungan yang kompleks, algoritma yang kompleks, dihitung tuh time series, regression, formulanya dihitung semua. Diperhitungkan juga mengenai apakah hari ini hari raya, hari libur, hari minggu, kecuali COVID ya, COVID yang nggak bisa hitung karena tidak ada polanya. Tapi sesuatu yang berpola seperti Lebaran, Idul Fitri, Natal, Christmas, itu dia akan bisa hitung karena sifatnya bentuknya berpola. Nah, kemudian setelah dia hitung berbentuk file CSV, balik lagi menjadi forecast, baru kita lempar ke mereka. Nah, ini contohnya, contoh datanya adalah seperti ini ya. Ini kita coba di cuman 1 SKU dan hasilnya sangat mengejutkan. Hasilnya sangat mengejutkan karena ternyata perhitungan forecast yang dilakukan oleh robot ini akurasinya itu sudah di atas 90%. Gitu ya. Jadi kita lagi engage sama satu partner yang bantu kita melakukan simulasi yang sebenarnya kalau human itu cuma di 80% ke atas, tapi robot mampu melakukan 90%. Cuman ini masih kita testing terus ya, karena kita juga masih bangun the trust, karena di robot ini kita harus benar-benar bangun the trust, apalagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kompleks seperti ini. Nah, itu sih slide dari saya, Pak Wisnu. Mungkin selebihnya saya handover balik ke Pak Wisnu, mungkin kalau ada yang mau nanya. Oke, nanti kita itu Pak. Tapi tadi ngecek dulu nih Pak. Tadi berarti ada proses validasi gitu ya. Kalau ada jumlah PO yang ternyata nilai PO-nya itu ternyata nggak sama dengan yang di itu. Berarti berapa persen tuh Pak yang akhirnya harus diselesaikan secara manual? 2-3% Pak. Karena isunya gini. Isunya itu kalau misalkan kualitas dari PDF-nya itu tidak bagus, biasanya itu angka 8 sama B itu dekat, atau angka 9 sama G itu dekat. Nah, itu yang jadi masalah. Terus yang kedua adalah biasanya customer itu suka ngerubah formatnya, dia rubah, mungkin karena mereka lagi ganti sistem atau berapa, mereka rubah sehingga si robot itu sudah tidak mengenal template-nya lagi. Gitu. Nah, kalau saya nggak cek, saya maintenance begitu aja bisa nggak? Bisa, si robot akan ambil apa adanya. Tapi kalau Pak Wisnu order susu 5, Pak Wisnu order 5 macam barang ke saya, terus si robot cuman bisa tangkap 3, terus saya main kirim aja, padahal Pak Wisnu udah bayar 5, marah. Ya, oke, menarik tuh Pak. Dan itu tadi Pak ya, berbagai jenis file ya, PDF, Excel juga mungkin, atau email gitu juga. Berbagai macam formatnya. Formatnya berbagai macam. Tuh, ya? Iya, medianya juga berbagai macam. Terus yang menarik ini kodenya Pak. Jadi gini, customer itu kalau kirim order ke kita bukan pakai kodenya kita. Jadi kalau susu diamond itu kodenya 1, 2, 3, 4, mereka nggak order 1, 2, 3, 4, mereka ordernya 5, 6, 7 karena mereka punya kode sendiri kan, ya, SKU sendiri kan. Nah, itu kita mesti konversi ulang lagi. Dan itu terus RPA unit juga, of measure-nya juga. Unit of measure-nya juga Pak. Kalau kita kan kemasannya itu by karton. Bapak di tempat Bapak kemasan smallest unitnya itu adalah by pieces.
waktu Bapak order dua karton ke saya, Bapak tulisnya itu 24. Padahal di kemasan saya itu bukan 24. Bukan 24 karton kan? Tapi 2 karton gitu loh. Oke, berarti proses konversi dari tadi ID SKU-nya maupun tadi ukurannya itu UOM juga dilakukan oleh RPA itu Pak ya? Robot, iya. Kalau oleh orang mah bisa kelenger Pak, dia pakai kalkulator Pak, begini-begini Pak. Berarti di mesin yang tadi, mesin yang kedua tadi Pak ya? Iya, robot kedua yang iya. Jadi setiap robot itu punya tugasnya masing-masing Pak. Oke, menarik tuh Pak. Jadi ada 3 robot itu berapa SDM tuh Pak yang tergantikan. Tapi kita nggak usah ngomong SDM. Iya. Agak-agak kontroversial nanti kita takutnya malah. Oke. Iya. Saya juga nggak berani jawabnya. Efisiensi jelas meningkat tinggi tuh Pak ya. Iya.